Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Candi Baro Aji Jaya Malahe, NRP 04211740000080. Saya merupakan mahasiswa Teknik Sistem Perkapalan angkatan 2017 di Institut Teknologi 10 November. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan atau menjelaskan mengenai mezzanine financing yang kebetulan menjadi tugas saya di mata kuliah bisnis maritim yang diampu oleh Bapak Saud Gurning. Ya, dimulai dari pengertian mezzanine financing sendiri. Nah, pengertiannya adalah sebagai berikut. Pembiayaan mezzanine adalah jenis pembiayaan yang mengkombinasikan antara ekuitas dan hutang. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu ada tiga possibilities of ship finance seperti yang bisa dilihat di gambar di samping. Ada ekuitas, ada debt, dan ada leasing. Nah, pembiayaan jenis ini memberikan debitur atau orang yang mengajukan pinjaman hak untuk mengkonversi ke kepentingan ekuitas di perusahaan, yaitu pembayaran kembali dengan opsi konversi hutang menjadi saham. Nah, apabila debitur atau perusahaan dalam hal ini mengajukan pinjaman kepada bank dalam mezzanine financing, kemudian perusahaan tersebut tidak mampu membayar atau mengembalikan pinjaman. Nah, seperti yang bisa dibaca di akhir, itu konversi hutang menjadi saham. Nah, perusahaan ini bisa membayar dengan cara lain, yaitu dengan menjadikan hutangnya tadi menjadi saham kepada pihak bank. Jadi pihak bank tersebut mendapatkan ekuitas dari perusahaan yang mengajukan pinjaman tadi. Kemudian selanjutnya yaitu adalah cara kerja. Cara kerja dari mezzanine financing sendiri, yaitu pembiayaan ini termasuk pembiayaan yang beresiko tinggi bagi yang mengajukan pinjaman di mezzanine financing. Nah, pembiayaan ini itu lebih subordinate daripada ekuitas murni, namun lebih senior daripada hutang murni. Nah, ini bisa dilihat di diagram piramid di samping, yang di mana di paling atas ada senior debt, keduanya ada mezzanine debt, tiga ada preferred equity, dan paling bawah ada common equity. Nah, ini kalau misalnya kita jadikan tiga hal yang utama, yaitu adalah senior debt, mezzanine, dan ekuitas seperti yang bisa dibaca tadi, yaitu pembiayaan ini lebih subordinate daripada ekuitas murni, namun lebih senior daripada utang murni. Nah, pembiayaan ini sendiri menawarkan pengembalian tertinggi dibanding jenis hutang lain. Biasanya pembayaran bunga berkisar 12% sampai 20% per tahun. Nah, angka pembayaran bunga ini termasuk angka yang cukup tinggi gitu kalau misalnya kita bandingkan dengan pembayaran hutang jenis lain. Nah, berikut adalah karakteristik. Melihat skema di atas, tentunya sebenarnya sama dengan diagram piramid yang tadi, yaitu ada senior debt paling atas, kemudian ada mezzanine debt, dan kemudian ada ekuitas gitu. Nah, apa sih yang bisa dilihat dari diagram ini? Nah, yang di paling atas sendiri itu menunjukkan bahwa pinjaman tersebut bersifat resikonya yang paling rendah, cost-nya paling rendah, dan paling lebih diprioritaskan gitu. Nah, yang di paling bawah sendiri itu menunjukkan karakternya resikonya paling tinggi, juga cost-nya paling tinggi, dan prioritasnya paling rendah gitu. Nah, skema di atas memberikan ringkasan mengenai pilihan struktur modal bagi perusahaan, dimulai dari hutang senior. Nah, itu resikonya paling rendah bagi penyedia dana atau kreditur, dan biayanya paling murah bagi perusahaan, dan memiliki hak klaimnya yang paling tinggi. Dan paling bawah ada ekuitas saham, ekuitas saham biasa. Nah, resikonya itu paling tinggi bagi penyedia dana, namun biaya juga paling murah bagi perusahaan, dan memiliki hak klaim paling rendah.
selanjutnya kita akan membahas kelebihan dari mezzanine financing sendiri. Apa sih kelebihan dari mezzanine financing? Nah, di sini ada tabel yang membagi, yaitu kelebihan bagi investor maupun kelebihan mezzanine financing bagi perusahaan. Nah, yang pertama bagi investor. Nah, ini tuh mezzanine financing dapat membuat pihak investor mendapatkan bagian ekuitas atau surat pembelian ekuitas di akhir. Nah, seperti yang disebutkan di awal tadi, jenis pembiayaan macam ini atau mezzanine financing bisa membuat lender atau yang meminjamkan tadi bisa mendapat ekuitas dari perusahaan apabila peminjam tidak sanggup membayar. Maka opsinya adalah pembayaran dengan mengubah hutang menjadi saham. Yang kedua, meningkatkan ROR atau rate of return bagi investor itu sendiri. Dan yang ketiga, nah, investor ini mendapat pembayaran bunga yang bersifat bulanan, triwulan, dan tahunan. Nah, yang ini cukup menguntungkan, atau bisa dibilang memang menguntungkan bagi investor, karena seperti yang kita lihat di slide sebelumnya, pada pembiayaan jenis ini pembayarannya itu memang pembayaran bunga memang lebih tinggi dibandingkan jenis utang lain yang di kisaran 12% sampai 20% tadi. Nah, yang kemudian selanjutnya ada kelebihan bagi perusahaan. Nah, kelebihannya bagi perusahaan ini, walaupun pembayaran bunganya itu bisa dibilang lebih tinggi daripada jenis utang yang lain, namun pembayaran bunga ini dikenakan pajak, jadi bisa dikurangi. Kemudian yang kedua, lebih mudah diatur dibanding struktur hutang lain, karena peminjam dapat menentukan bunga mereka dalam saldo pinjaman. Nah, apabila kita melihat jenis pinjaman lain, itu bunganya memang sudah diatur atau dipilihkan oleh peminjam, dalam hal ini bank. Yang ketiga yaitu jika peminjam tidak dapat melakukan pembayaran bunga terjadwal, sebagian atau seluruh bunga dapat ditangguhkan. Nah, ini cukup menguntungkan bagi perusahaan karena sifatnya yang tidak terlalu memaksa atau lebih fleksibel dalam pembayaran. Kemudian kekurangan. Nah, apa sih kekurangan dari mezzanine financing itu sendiri? Seperti yang kita lihat tadi, ada banyak kelebihan. Nah, kekurangannya itu juga terbagi dua. Di sini saya membagi dua, yaitu pertama untuk investor itu sendiri, dan kedua untuk pihak perusahaan. Yang pertama, bagi investor bisa terjadi resiko kehilangan investasi saat terjadi pilot. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, bahwa mezzanine financing ini sifatnya dia secondary daripada yang senior debt. Nah, apabila terjadi pilot pada perusahaan yang melakukan pinjaman mezzanine funds, maka pihak perusahaan itu terlebih dahulu wajib membayarkan hutangnya kepada hutang yang bersifat senior debt. Nah, gitu. Nah, ketika pihak perusahaan sudah menghabiskan aset untuk membayar senior debt, nah, di sini mezzanine financing, hutang yang bersifat mezzanine, bisa terjadi resiko kehilangan dalam kutip, karena pihak perusahaan tersebut sudah menghabiskan asetnya untuk membayar daripada hutang yang bersifat senior. Nah, yang kedua, pihak perusahaan harus membayar, pihak perusahaan harus membayar hutang senior terlebih dahulu dibanding yang mezzanine ini, yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian bagi perusahaan itu sendiri apa sih kekurangannya? Yang pertama, yaitu dapat mengorbankan kendali atas perusahaan apabila terjadi kehilangan ekuitas. Seperti yang saya sebutkan tadi, apabila sebuah perusahaan tidak dapat membayar, maka bisa dikonversi dari hutang menjadi saham. Nah, dalam hal ini tentunya perusahaan mendapatkan hak atas ekuitas di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, pihak perusahaan juga membayar bunga lebih banyak
Dan semakin lama pembiayaan mezzanine dilakukan, maka semakin panjang pembayaran tersebut. Nah, kemudian ada contoh bank yang ada di sini, yaitu ada DNB, Bank of China, ICBC, China Exim, KFY, Nordi, dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh bank yang bertaraf internasional yang melakukan pembiayaan di bidang maritim atau shipping. Yang bisa dilihat di sini portofolio dari tiap bank tersebut yang saya ambil dari OpenSea Pro. Kemudian ada contoh kasus, yaitu misalnya sebuah bank X memberikan pinjaman mezzanine kepada perusahaan pelayaran. Di sini saya ngasal aja, namanya Nagacita, dan perusahaan pelayaran dengan armada kapal kontainer sebesar $15 juta dalam pembiayaan mezzanine. Nah, pendanaan menggantikan batas kredit $10 juta dengan bunga lebih tinggi dengan persyaratan yang lebih menguntungkan. Perusahaan pelayaran Nagacita memperoleh lebih banyak modal kerja untuk membantu membawa produk tambahan ke pasar dan melunasi hutang bunga yang lebih tinggi, dan Bank X akan mengumpulkan 10% per tahun dalam pembayaran bunga dan akan dapat dikonversi menjadi saham jika perusahaan gagal membayar. Nah, ini adalah contoh dari mezzanine financing itu sendiri. Bisa lihat pembayaran bunganya 10% per tahun dan bisa dikonversi menjadi saham ekuitas jika perusahaan gagal membayar. Nantinya yaitu ada referensi yang saya ambil dalam pembuatan PowerPoint ini. Yang pertama dari Investopedia dan Frindos on Finance, kemudian juga Maritime Economics by Mashwo, World Time Maritime University tahun 1999. Ya, sekian saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata dan kekurangan saya dalam penyampaian maupun ilmunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.